Ya, kita teruskan. Tadi saya sudah menjelaskan definisi tentang sukses dengan roda kehidupan, dan saya akan menceritakan bagaimana seorang bisa menjadi sukses. Nah, sukses itu merupakan konsekuensi dari perilaku kita. Jadi sekali lagi saya mau ulangi bahwa sukses itu adalah hasil konsekuensi dari perilaku kita. Dan perilaku kita ini merupakan cerminan dari sikap hati atau attitude yang ada di dalam diri kita. Dan attitude itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebiasaan dari pola berpikir kita. Apa yang terjadi? Banyak orang ingin menjadi sukses, tetapi banyak orang tidak mau merubah cara berpikir atau pola berpikirnya. Maka dari apa yang saya sudah ceritakan tadi, sangat tidak mungkin orang itu merubah kondisinya dari kondisi yang ada sekarang menjadi kondisi yang lebih baik. Jadi yang ada hanya cuma satu cara. Ingin mendapatkan hal-hal yang lebih baik atau pertumbuhan perusahaan yang lebih baik, maka kita sebagai pimpinan harus mau merubah cara berpikir kita. Mungkin kita juga sering melihat di koran-koran sebuah perusahaan mengganti CEO-nya atau sebuah perusahaan mengganti direksinya. Apa yang terjadi? Komisaris atau pemegang saham menginginkan adanya perubahan hasil atau menginginkan adanya peningkatan hasil dalam perusahaan, tetapi mereka tidak dapatkan hal itu. Apa yang mereka lakukan akhirnya? Ya mereka rubah CEO-nya, atau merubah presiden direkturnya, atau merubah direksinya. Karena hanya dengan merubah direksi, maka mereka akan mendapatkan perubahan hasil, karena mereka berharap dengan orang yang berbeda, mereka mendapatkan orang yang mempunyai cara berpikir yang berbeda. Maka digantilah direksi-direksi tersebut agar supaya mereka mencapai hasil yang berbeda. Nah, jadi kita sudah lihat ternyata perubahan CEO, perubahan direksi bukan dikarenakan CEO yang satu dengan CEO yang lain pendidikannya lebih rendah daripada CEO yang lainnya atau lebih tinggi, dan itu sebaliknya. Bukan juga disebabkan karena mungkin berasal dari suku tertentu atau mungkin dari negara tertentu, tidak juga. Yang diinginkan oleh komisaris adalah peningkatan hasil. Nah, peningkatan hasil hanya bisa dimulai dari tadi perubahan cara berpikir. Oke, sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa merubah cara berpikir kita? Merubah cara berpikir itu juga hal yang sebetulnya sangat mudah. Nah, kalau kita belajar tentang pola kebiasaan berpikir kita, itu disebabkan oleh sebuah sosialisasi yang kita dapatkan di dalam pikiran kita, yang masuk ke dalam otak kita secara sadar, terus menerus melalui panca indera kita, akhirnya terbentuklah pola berpikir kita, dan akhirnya membentuk yang disebut subconscious thinking di dalam pikiran kita, atau pemikiran di bawah alam bawah sadar kita, yang akhirnya membentuk di dalam pikiran kita satu konsep cara berpikir tertentu yang akhirnya berakibat kepada kesuksesan atau kegagalan diri kita. Kalau kita lihat mungkin contohnya dalam olahraga, saya ambil mungkin olahragawan yang di dalam bidang olahraga golf, Tiger Woods. Banyak orang ingin menjadi Tiger Woods. Mereka mencari siapa sih gurunya Tiger Woods. Mereka belajar dari gurunya Tiger Woods, mereka berharap bisa menjadi sukses seperti Tiger Woods, tapi mereka lupa. Seorang diri Tiger Woods, dia menjadi sukses karena ada sesuatu di dalam kebiasaan berpikirnya. Ada seseorang yang membentuk mental dan attitude Tiger Woods ini. Demikian juga dengan Rudy Hartono yang juara All England selama 7 kali berturut-turut. Bagaimana caranya? Ada orang yang mempengaruhi cara berpikirnya dia. Bukan karena gara coachnya. Coach merupakan bagian, tetapi bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya ada ditentukan dalam pikiran kita dan di pikiran Anda. Nah, bagaimana kita merubah cara berpikiran? Cara merubah cara berpikir mudah. Pertama-tama adalah dengan merubah cara berpikiran kita tentang goal yang mau kita capaikan. Saya selalu mengatakan bahwa goal yang kita buat adalah refleksi dari pikiran kita atau refleksi dari gambar diri kita.
Jadi kalau kita sekarang men-set goalnya yang rendah, ingin menjadi orang yang berbeda, marilah kita mulai men-set goal yang lebih besar, goal yang lebih tinggi. Dan tapi banyak orang juga, banyak yang membuat goal tetapi tidak berhasil mencapainya. Kenapa? Karena goal-goal yang mereka buat tidak bisa mereka realisasikan. Nah, karena itu di dalam membuat goal, saya memberikan tip kepada para sahabat excellent, pemirsa, yaitu pertama, buatlah goal yang spesifik, di mana goal itu Anda bisa ukur, Anda tahu siapa yang akan terlibat, di mana dan kapan, sehingga sangat spesifik sekali. Kemudian goal itu juga harus bisa diukur, di mana Anda bisa mengikuti perkembangannya dan progresnya. Dan yang ketiga adalah goal itu harus attainable, Anda bisa mencapainya. Dan yang keempat adalah goal itu harus realistik, yaitu artinya Anda bukan hanya sanggup, tetapi Anda willing untuk mencapai goal itu. Banyak orang yang sanggup, mempunyai kemauan, ada orang yang sanggup tetapi tidak punya kemauan, ya tidak terjadi juga goal itu. Kita memerlukan orang yang dua-duanya, dia sanggup dan punya kemauan. Tapi juga ada orang yang pengen sukses atau punya kemauan sukses, tetapi dia tidak sanggup. Jadi karena itu di dalam membuat goal ini, kita harus melihat apa-apa saja yang harus kita tingkatkan, harus kita rubah, harus kita belajar lagi, agar kita bisa sanggup dan punya kemauan untuk mencapainya. Yang terakhir adalah goal itu harus tangible, di mana goal itu bisa kita rasakan. Misalnya, contohnya kita ingin bahagia, sebuah goal yang luar biasa, menjadi bahagia, menjadi seorang ayah yang happy, atau menjadi pemimpin yang menyenangkan. Itu goal itu sangat intangible atau tidak bisa diukur. Bagaimana menjadikan itu? Maka goal itu kita buatkanlah sebuah cerminan apa yang dimaksud bahagia. Misalnya bahagia itu, misalnya saya bisa mengajak keluarga saya untuk berjalan-jalan ke luar negeri, atau saya bisa mempunyai semua mobil baru, dan itu hal-hal yang tangible. Nah, kita berusaha merubah intangible goal kita menjadi goal yang tangible. Maka kita mempunyai goal yang sekarang makin dekat dan makin mudah kita mengerti, dan kita bisa monitor, dan kita bisa capai, dan kita bisa lihat proses pencapaiannya. Di dalam perusahaan kita mengenal ada namanya Key Performance Indicator. Key Performance Indicator adalah satu alat yang digunakan banyak perusahaan di dalam memonitor pencapaian perusahaan terhadap goal-goal yang mereka sudah buat. Sama juga dalam merubah cara berpikir kita juga harus merubah dengan kita membuat goal, dan kemudian kita lihat perubahan itu, apakah sudah terjadi perubahan dalam diri atau kita atau belum. Nah, setelah itu goal-goal itu harus kita proses, dimasukkan ke dalam otak bawah sadar kita, yaitu dengan cara adalah kita akan mengulang-ulang goal-goal itu. Terus kita akan menggunakan panca indera kita, menggunakan visualisasi, menggunakan afirmasi, dan kemudian proses itu di-repeat terus-menerus, diulang-ulang terus-menerus sampai akhirnya mempengaruhi otak bawah sadar kita, dan akhirnya kita mulai berubah, dan kita mulai mencapai tadi perubahan cara berpikir, merubah cara behavior kita, dan akhirnya konsekuensi dari behavior kita yang baru, terdapatlah hasil yang baru. Baik, sahabat pemirsa excellent, demikian mungkin pembahasan saya mengenai sukses. Saksikan terus acara Strategi Coaching on the Air bersama Andi Suteja hanya di TV Excellent.